Kita sama-sama tahu bahwa rukun Islam itu ada 5 ya. Yuk kita kaji di sini, para pemirsa Omah Santri. Jangan sampai kita tidak kokoh untuk bersyahadat. Nah, syahadatain ini tentu kita sering ucapkan ya ketika sholat. Agar kita terus mengenang, mengingat suri tauladan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Omah, Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Pemirsa Omah Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah arkanul Islam, rukun Islam. Kita sama-sama tahu bahwa rukun Islam itu ada 5 ya. Yuk kita kaji rukun Islam yang 5 ini. Yang pertama adalah tentu syahadatain, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kita harus kuat di sini, para pemirsa Omah Santri. Jangan sampai kita tidak kokoh untuk bersyahadat. Nah, syahadatain ini tentu kita sering ucapkan ya ketika sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Permasalahannya bagaimana kita mengaplikasikannya. Aplikasi dari syahadatain ini adalah kita merasa bahwa hidup kita dikontrol loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada dalam hembusan nafas kita. Sehingga tindak tanduk kita akan optimalisasikan untuk berbuat baik. Dan kita optimalisasikan pula untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Para pemirsa Omah Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengaplikasikan syahadat yang kedua, yaitu bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Tentu dengan cara kita mengenalnya, mempelajari sosok mulia beliau, pemimpin dunia sampai akhirat nanti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan akan memberikan syafaat loh kepada kita. Maka bagaimana kita caranya untuk dapat terus merasa dekat dengan Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat loh kepada Nabi Muhammad. Malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka Al-Quran menyambut dengan seruan, wahai orang-orang beriman, kita dipanggil oleh Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita terus mengenang, mengingat suri tauladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Omah Santri rahimakumullah, memang saat ini banyak orang yang senangnya ya meneladani, mengidolakan ya makhluk ya. Ya kalau yang diidolakan seorang ulama, seorang kiai, ya, seorang grand syekh, atau boleh juga kita mengidolakan orang ya public figure tapi dia memiliki kekokohan iman misalnya, memiliki perangai yang bagus, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kan kita mengidolakan orang yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan keislaman kita itu. Maka dari itu, mari kita berupaya untuk bersyahadatain dengan sesungguh-sungguhnya. Dalam arti kita dalam menjalani kehidupan ini teringat terus akan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menjalankan kehidupan ini kita berupaya untuk berada pada relnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Omah Santri hafizakumullah, yang kedua yang harus kita jalankan di dalam pribadi kita sebagai umat Islam adalah melaksanakan sholat. Al-Quran itu membahasakannya wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Ini memang berat, menegakkan sholat. Karena sholat itu 5 waktu dalam satu hari. Lebih banyak dari makan kita.
sehari 3 kali. Atau yang sedang sakit, minum obatnya sehari 3 kali ya. Ini sholat 5 kali dalam satu hari. Tentu ini sudah luar biasa. Sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika perintah sholat pertama itu kan 50 waktu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW menjalankannya hanya 5 waktu saja. Nah, ini dianya para pemirsa Oma Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat ini Nabi menyatakannya imaduddin gitu ya, tiang agama. Kalau kita benar-benar menjalankan salat 5 waktu berarti kita sedang membangun agama kita. Kita benar-benar menghargai agama kita. Benar-benar kita mencintai agama kita. Sebaliknya, siapa yang tidak mau melaksanakan salat dianggap oleh Rasulullah sebagai penghancur agama itu sendiri. Maka yuk kita ajak anak-anak kita, pasangan kita untuk sholat 5 waktu. Dulu Nabi pernah bercerita di hadapan para sahabat-sahabat. Kata Nabi, nanti ada orang loh yang diinterogasi oleh malaikat. Interogasinya gini, masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kalian kenapa ini ada di neraka sakor gitu ya? Lalu mereka semuanya yang berada di neraka sakor nih menjawab, kami dulu meninggalkan sholat. Jadi jangan main-main, ma'asyiral muslimin. Jangan main-main para pemirsa Oma Santri. Bahwasanya sholat itu amat sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita dituntut untuk melaksanakannya. Nah, gimana caranya supaya enjoy, ya nggak, melaksanakan sholat? Sholat menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi kewajiban yang mengganggu kita, sehingga kita merasa beban di pundak ini berat untuk melaksanakan sholat. Maka seperti kita mengayun sepeda saja. Bukankah ketika mengayun sepeda itu awalnya berat? Begitu pula dengan mengerjakan sholat. Awalnya mungkin kita berat. Tetapi ketika kita sudah mengayunnya lebih jauh dan lebih panjang treknya, maka kita akan asik dan santai mengayunnya, bahkan lebih ringan. Begitu juga dengan sholat. Orang yang kalau sudah melaksanakan ibadah sholatnya rajin, awalnya memang sulit, awalnya berat, tapi kalau sudah rutin, dia akan melaksanakan sholatnya dengan enjoy, happy, dan penuh dengan kesenangan. Yuk kita capai yuk, menjalankan sholat dengan enjoy, dengan santai, dengan rileks, sehingga kedekatan kita dengan Allah, media sholat ini menjadi nyaman bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan merespon kita dengan baik atas sholat 5 waktu kita ini. Rukun Islam yang berikutnya, yang ketiga adalah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan ini hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah baligh, bagi mereka yang berakal sehat. Pemirsa Oma Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini nih pas di bulan suci Ramadan. Kita berpuasa tujuannya agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa Allah menuntut kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan agar hawa nafsu kita terkendali secara baik, dan agar supaya kita menjadi manusia yang mampu menyucikan diri kita. Karena dengan berpuasa kita melatih egoisme kita. Dengan berpuasa kita mengendalikan segala apa yang menjadi hawa nafsu kita. Rukun Islam yang keempat para pemirsa Oma Santri adalah melaksanakan atau menunaikan zakat. Nah, zakat ini bagian penting. Apabila kita telah berpuasa di bulan suci Ramadan, maka penyempurnaannya adalah dengan zakat fitrah. Zakat jiwa, agar jiwa kita bersih. Setelah kita 1 bulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan, maka disempurnakan dengan zakat fitrah. Tentu zakat bukan hanya zakat fitrah. Ada yang disebut dengan zakat harta, zakat mal, zakat perdagangan, zakat perniagaan. Ya, bahkan
ada zakat profesi, ya, hasil ijtihad para ulama. Karena pentingnya zakat ini, dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai memerangi orang loh. Memerangi orang siapa? Orang-orang yang tidak mau berzakat. Karena zakat ini komponen ekonomi yang amat sangat penting. Ketika orang mau berzakat, maka ada yang muzaki, ada yang mustahik, ada yang menyalurkan, ada yang menerimanya. Inilah kemudian yang kemudian menjadikan, ya, kita sesama umat Islam saling tolong menolong. Konsep zakat ini betul-betul adalah konsep sosial yang amat sangat mulia, dan ini bernilai pada tataran nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang kelima, para pemirsa umat santri, adalah melaksanakan ibadah haji. Itu pun jika mampu. Al-Quran menyebutnya manis tato'a ilaihi sabila. Jika mampu saja, kalau tidak mampu, tidak diwajibkan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji adalah ibadah paripurna. Sekaligus ibadah haji adalah napak tilas perjuangan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail sebagai bapaknya para nabi, sumber dari peradaban manusia. Mudah-mudahan sekelumit dari kuliah ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.